Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk di semester baru ya. Jadi kita ketemu di mata kuliah copywriting. Nah, di sini mungkin ada yang pernah mendengar istilah copywriting atau mungkin senang dengan tulisan-tulisan tertentu yang sifatnya itu kayak mengajak dan lainnya. Nah, di sini itu termasuk dengan copywriting. Nah, lalu kita dalam satu bulan atau satu semester ini satu semester ini kira-kira kita akan bahas apa? Nah, di sini kita akan bahas dulu terkait dengan content writing. Nah, content writing kita akan bahas apa sih bedanya antara copywriting dan content writing. Nah, mungkin ada yang ngiranya sama ya, kan sama-sama menulis nih, ya betul sama-sama menulis, tapi ternyata yang dituliskan itu beda antara content writing dan copywriting. Nah, di sini content writing kita akan bahas tentang keterampilan apa aja sih yang biasanya dimiliki oleh seorang content writer, lalu tugasnya, jenis-jenisnya. Jenis dari content writer itu ada 5, dan kira-kira kalau misalkan nih kita senang menulis, kita tuh bisa kerja di bagian apa aja. Nah, itu mungkin akan kita bahas selama 2 minggu ke depan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang copywriting. Copywriting di sini itu kita bahas juga apa sih copywriting itu, lalu jenis-jenis dari copywriting, headline. Nah, headline di sini itu hal yang biasanya wajib ada dalam copywriting. Nah, headline ini itu yang kita tuh, misalkan teman-teman pernah nggak ngelihat ada suatu baliho atau iklan dan lainnya, dan kayak kalian tuh kayak terpana gitu loh ngelihat iklan itu, kayak misalkan kita lagi di jalan terus tiba-tiba nih ada tulisan yang eye catching, terus kalian kayak tersadar gitu, ini maksudnya apa? Nah, itu berarti headline. Nah, headline biasanya ditulisnya di awalan gitu ya, besar-besar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik para pembaca. Lalu buyer persona. Nah, buyer persona ini mungkin sudah sempat dibahas nih di semester lalu, tapi untuk buyer persona sendiri kita mengkaitkannya dengan tulisan. Kalau buyer persona kan kita tahu ya karakteristik dari konsumen. Misalkan dari usianya berapa, pendapatannya berapa, lalu dari pekerjaannya apa aja. Nah, misalkan gitu. Terus hobinya dan lain-lain. Nah, dari karakteristik tadi atau dari identitas tadi, kita tuh akhirnya bisa memetakan, oh sebetulnya konsumen ini senang dengan apa, lalu kita buatkan kalimatnya atau kalimat dari copywritingnya. Lalu yang terakhir adalah tips dalam membuat copy. Copywriting di sini biasanya itu kayak anatomi tubuh, teman-teman. Jadi ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Nah, untuk kepalanya sendiri itu kita sebut juga dengan headline. Lalu untuk badannya namanya nanti body copy, dan yang terakhir adalah CTA atau call to action. Setelah itu kita akan bahas tentang kasus copywriting yang ada di perusahaan besar. Biasanya untuk copywriting yang bagus itu kita ingatnya adalah perusahaan Apple. Perusahaan Apple itu bisa dibilang sebagai perusahaan dengan copywriting terbaik. Setelah itu mungkin kita akan bahas beberapa contoh kasus perusahaan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah praktik dan presentasi. Nah, di sini kita akan menampilkan kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah salah satunya ada kriteria project atau presentasi. Nah, presentasi ini dilakukan kurang lebih 2 minggu terakhir sebelum jadwal UAS pada umumnya. Nah, teman-teman yang di sana gitu ya, di 2 minggu ini diharapkan benar-benar serius mengerjakan karena nanti presentasinya itu gede banget. Lalu di praktik ini diharapkan teman-teman itu juga mampu menulis secara langsung atau praktek menulis copy. Nah, misalkan nih, tadi kan kita sudah menyebutkan beberapa jenis copy, lalu ada headline, terus tips untuk membuat. Nah, di sini kita harapannya bisa menulis copy. Dan presentasinya berupa individu atau maksimal itu 2 orang. Oke, terus copywriting itu apa? Kalau menurut Wikipedia, copywriting adalah tindakan atau pekerjaan menulis teks untuk tujuan periklanan atau bentuk pemasaran lainnya. Copywriting itu juga biasanya disebut dengan sebuah tulisan yang bisa mempengaruhi seseorang. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya itu bisa banyak hal. Misalkan
teman-teman pasti pernah ketika ngelihat suatu konten, entah itu di Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya, kayak merasa tertarik gitu ya dengan konten itu. Nah, kalian pernah nggak nge-like atau komen, share, dan lainnya. Nah, itu berarti orang tersebut atau konten tersebut itu sebetulnya sudah bisa mempengaruhi kita. Tapi di sini maknanya adalah di tulisan. Jadi ada suatu konten, ada suatu tulisan, dan kita tuh kayak merasa dipengaruhi atau diajak untuk melakukan sesuatu. Bisa nge-like, komen, share, dan lainnya. Atau bisa juga nih kita digiring atau diarahkan untuk ke website perusahaan. Nah, mungkin teman-teman pernah ngelihat kayak suatu all shop gitu. Kita diarahkan ke website perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan itu punya traffic yang tinggi. Lalu sampai akhirnya level tertinggi dari copywriting adalah bisa menjualkan suatu produk gitu. Tapi tujuan utamanya yang perlu diingat adalah bisa mempengaruhi seseorang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Nah, terus kenapa sih kita perlu belajar copywriting? Nah, yang pertama, memvisualisasikan produk kepada calon konsumen. Content writing atau copywriting itu ada beberapa hal yang ada di dalamnya. Jadi ada berupa tulisan dan ada berupa gambar. Keduanya itu harus sinkron. Jadi di bagian copywriting itu ada beberapa orang lain yang misalkan ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini bilang, oh saya mau jual produk baru, terus harganya Rp5.000 dan bisa didapatkan dimanapun. Itu namanya brief 1, 2, dan 3 tadi. Lalu bagian brief tadi diserahkan dari seorang marketing atau marketer ke seorang copywriter. Nah, copywriternya tugasnya nih bikin konten atau bikin tulisan. Kira-kira saya bikin tulisan gimana yang bisa menampilkan tentang penjualan produk baru atau meluncurkan produk baru, harganya Rp5.000 dan bisa kamu dapatkan dimanapun. Itu harus ada. Lalu yang terakhir, bekerja sama dengan desain grafis. Nah, desain grafis itu kan terkait dengan konten gambarnya. Kira-kira tulisannya seperti ini, briefnya seperti ini, dan gambarnya kira-kira gimana sih gitu. Lalu yang kedua, dapat menjadi jembatan bagi calon konsumen dengan produk kamu. Nah, jembatan di sini maksudnya kita kan punya suatu produk ya. Kita punya produk, lalu kita tuh ada calon konsumen atau misalnya pembaca. Nah, di sini kita tuh menjadi jembatan. Jembatannya itu dari tulisannya tadi. Jadi kita bisa membuat tulisan atau naskah yang menarik agar menarik para pembaca atau calon konsumen tadi. Lalu yang ketiga, meningkatkan traffic pengunjung. Nah, ini biasanya untuk perusahaan yang punya website. Jadi kita diarahkan untuk berkunjung ke websitenya sampai akhirnya kalau website itu trafficnya bagus kan akan mendapatkan iklan ya. Nah, tujuannya seperti itu. Lalu yang keempat, lebih tepat sasaran dengan buyer persona. Nah, buyer persona kan kita bisa tahu identitas dari konsumen kita ya. Atau kita semacam kayak membuat karakter atau memvisualisasikan kira-kira konsumen kita tuh seperti apa. Lalu kita bisa bikin kalimatnya yang tepat. Misalkan target kita adalah orang tua. Nah, otomatis gaya bahasanya kan seperti orang tua ya. Bisa kayak semi formal atau mungkin santai tapi yang masih orang tua gitu. Tapi jangan sampai kita segmennya adalah orang tua tetapi gaya penulisannya itu seperti anak remaja masa kini. Nah, itu nggak nyambung. Jadi akan lebih bagus ketika kita tahu buyer personanya dan kita bisa menuliskan yang tepat. Yang kelima, menjadi media komunikasi yang tepat. Nah, di sini sesuai tadi ya, kalau kita tahu konsumennya misalkan targetnya usia 40-an, otomatis gaya bahasa kita harus usia 40-an. Jangan sampai usia yang misalkan masih 15 tahun atau mungkin 18 tahun. Nah, di sini ada contoh konten tolak angin anak. Di sini biasanya kan tolak angin itu untuk dewasa. Nah, tolak angin memunculkan produk yaitu berupa tolak angin anak. Segmennya siapa? Segmennya adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua kan yang membeli produk ini. Nggak mungkin ya anak-anak tiba-tiba tahu ada produk ini. Nah, yang mengkonsumsi memang anak-anak, tetapi segmen konsumennya adalah para orang tua. Terus gimana caranya Sido Muncul membuat
persepsi bahwa oh produknya aman. Gimana caranya? Nah, bisa dilihat teman-teman dari gambarnya itu bisa menampilkan atau menggambarkan bahwa oh ternyata produk dari tolak angin anak itu produknya aman atau bahan-bahannya herbal. Bisa dilihat oh ada madu, ada jahe, terus juga ada daun mint dan lainnya. Sebagai orang tua itu pasti khawatir kalau anaknya mengkonsumsi barang-barang yang tidak jelas. Nah, makanya di sini tolak angin itu dia membuat gambaran ini loh, kalau misalkan anak-anak meminum tolak angin anak, nggak apa-apa, bahannya aman gitu. Terus di sini juga kalimatnya, ini headline ya termasuk contohnya, kalau masuk angin, anak pintar minum tolak angin anak. Nah, sebagai persepsi, kalau orang tua gitu ibaratnya, ih anak saya pintar nih, berarti minumnya tolak angin. Jadi sudah muncul ingin membuat branding, pemahaman bahwa kalau misalkan orang tua pintar, anak pintar, itu milihnya ya tolak angin gitu. Lalu lanjut ke Nuvo. Nah, di sini Nuvo itu juga sama, ciptakan hari-hari anti kuman. Lalu ada gambar anak-anak sehat dan aktif. Terus juga berani explore gitu ya, kayak berani hujan-hujanan dan lainnya. Terus di sini ada influencer Kak Seto, di mana Kak Seto kan familiar dengan anak-anak. Nah, di sini semua disesuaikan. Kalau segmennya anak-anak, otomatis kita mengambil figur yang dia itu familiar dengan anak-anak. Tuh. Terus di sini juga dijelaskan bahwa oh anak itu berani ekspor tuh nggak apa-apa, karena nanti juga akan ada sabun yang dia itu menciptakan hari tanpa kuman atau anti kuman. Oke, di sini juga ada nih yang lain. Jadi jangan ngebut-ngebut, ingat Anda belum nikah. Nah, jadi copywriting itu nggak hanya untuk iklan komersil teman-teman, tapi untuk layanan masyarakat juga termasuk. Intinya kan tadi ya, copywriting itu tujuannya ingin mengajak. Nah, di sini mengajak apa? Mengajak jangan ngebut-ngebut. Jadi bawa motornya atau bawa kendaraannya harus hati-hati. Oke, terus ada nih, Lee Min Ho pernah laundry di sini. Secara logika kan nggak mungkin ya. Coba bayangkan kalau kita lagi naik motor, ada spanduk gede kayak gini, tulisannya besar, terus juga ada figur artis Korea. Kita pasti akan langsung kayak nengok sebentar gitu. Nah, itu sudah termasuk dari tujuan copywriting. Kenapa? Ingin kita berhenti sebentar untuk ngelihat dari kondisi yang ada. Atau kita kayak tertarik gitu. Nah, padahal kalau dilihat lebih lanjut, ini ada tulisan kata tidak. Jadi Lee Min Ho tidak pernah laundry di sini gitu. Oke, lalu untuk headline itu salah satu faktor yang paling penting dalam copywriting. Tadi bisa dilihat ya, headline itu biasanya tulisannya besar dan di awal, tujuannya untuk menarik perhatian dulu. Misalkan, makan kenyang, beli satu gratis satu cuma 35.000. Ini biasanya kalau di promo-promo produk baru. Lalu, belanja sepuasnya, gratis ongkir tanpa minimum transaksi. Ini rahasianya, turun 20 kilo tanpa olahraga dan tetap makan enak. Bagi orang-orang yang pengen menurunkan berat badan, turun 20 kilo tanpa olahraga itu menyenangkan sekali gitu ya. Karena orang yang nggak diet atau orang yang pengen diet itu sebenarnya malas dia olahraga. Nah, di sini kamu tetap bisa diet, bisa turun gitu ya berat badannya, tapi nggak perlu olahraga dan bisa makan enak gitu. Padahal kalau diet kan makanan dibatasi. Oke, kamu tim bubur diaduk atau enggak, kita nggak peduli nih. Yang penting makanan kita tuh enak. Lalu ada nih, telah hilang uang Rp5.000. Nah, kalau ketemu silahkan bawa ke stand kami, lalu kami tukarkan dengan segelas es buah. Nah, ini menarik. Oke. Lalu lanjut ke kontrak kuliah. Nah, di sini metodenya sama ya teman-teman, online offline ada grup diskusi berupa classroom untuk share materi dan lainnya. Untuk yang online itu khusus untuk semester 6. Lalu ada penilaian, UTS 25, project 35, tugas individu 15, kuis 15, dan etika 10. Untuk project kan nilainya sangat besar. Jadi harapannya teman-teman benar-benar dipahami atau benar-benar fokus untuk mengerjakannya. Jadi jangan sampai ngerjakan projectnya itu asal-asalan karena nilainya banyak di project sini. Nah, projectnya itu bisa 1 orang individu atau 2 orang gitu ya. Oke, berikut adalah link Google Classroom-nya. Bisa disesuaikan dengan teman-teman. Ini reguler 1 semester 4, semester 4 MBD semester 6 gitu.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.